Halo Hipster, kembali lagi bersama gue Andika Leonardo Surya. Di video kali ini kita akan mereview 5 portofolio yang sudah gue pilih. Jadi ini videonya akan ada beberapa seri ke depannya. Dan gue akan coba mereview portofolio yang udah submit di link yang udah gue sediain di video-video sebelumnya. Jadi yang mungkin mau submit portofolio kalian biar bisa gue review, kalian bisa coba cek di video-video gue yang sebelumnya. Oke? Jadi nanti akan gue review pertama berdasarkan accessibility yang pasti. Terus yang kedua impresi dan kejelasan dari dari portofolio kalian. Dan yang ketiga adalah secara konten dan storytelling gitu. Jadi mari kita mulai. Di portofolio pertama ini dari Realino Marpau. Oke, jadi ini kebetulan udah gue buka. Dan kita lihat dari accessibility dulu. Ya cukup tidak berat ya ini, jadi cukup ringan. Ini kayaknya sih kalau menurut gue pakai framer sih kayaknya. Terus mari coba kita lihat apakah sudah responsif atau belum. Biasanya kalau pakai framer sih udah responsif ya. Ini udah responsif ya. Oke. Terus impresi pertama mungkin kalau dari gue melihatnya ya udah disuguhkan beberapa interface ya yang mungkin bisa menarik recruiter yang memang mau mereview. Terus oke. Ini animasinya lucu, tapi ini kalau dianimasikan juga nih akan bagus banget gitu. Ini pakai ticker. Oke, ada review-review dari yang pernah kerja bareng mungkin ya. Terus ini ada CTA, ada Medium, LinkedIn, dan Instagram. Jadi gue udah coba melihat proyek-proyek yang udah dimiliki oleh dari Mas Realino ini. Mungkin secara storytelling menurut gue itu masih kurang deep ya, masih kurang dalam. Jadi gue masih belum terlalu melihat problem dan solusi yang diberikan gitu melalui interface yang udah dibikin sama Realino gitu. Cuman yang jelas ini contoh yang menurut gue structure-nya udah oke, tapi storytelling-nya harus dibenahin lagi. Jadi structure itu udah bagus. Structure yang gue maksud di sini adalah dia memberikan introduction untuk ngasih tahu sebenarnya kenapa sih dia harus merevamp gitu. Nah, dia do a research gitu ya. Terus kayak ada user personanya juga untuk menjelaskannya, walaupun ini ya. Terus ada proses-proses yang dijelasin, ada how might we produce proper solutions, terus di priority matrix, habis itu di ideate, bikin user flow, terus baru wireflow, baru ada prototype yang ini bisa clickable. Which is menarik dan kasih komparasi gitu ya. Just good ya. Good. Terus dilakukan usability testing untuk ngelihat gitu ya. Dan habis itu ada final prototype-nya. Mungkin dari hasil yang udah diperbaiki gitu ya dari usability testing. Baru terakhirnya ada ini. Nah, mungkin dari atas dulu. Jadi kita lihat dari storytelling. Kalau menurut aku kita ambil satu case ini ya. Revamp scope. Oke. Kayaknya di sini nggak ada challenge yang terjadi. Jadi misalnya gini, suatu aplikasi itu di revamp pasti karena ada masalah gitu, bukan karena kayaknya udah usang deh diupdate deh. Ya bisa aja nggak diupdate, kan tinggal di challenge balik kan, kayak kenapa harus diupdate gitu, atau nggak kenapa nih harus apakah ada masalah dari user yang akhirnya berimpak kepada bisnis goalnya gitu. Nah, ini perlu di clarify lagi challenge dari awal. Baru harusnya dari challenge itu dilakukan research. Jadi research plan-nya itu jelas. Nah ini kan langsung aja udah
milih research form kuesioner gitu. Tidak masalah, tapi akan jauh lebih strategik dan mungkin lebih kontrol, cost control lebih kerasa gitu. Karena kita bisa mengontrol dampak dan costnya dari research plan gitu. Nah, research plan pun juga ada template-nya ya. Kalian bisa coba cek di link di di deskripsi juga ada gue menyediakan research plan. Terus tapi di sini menarik karena dia udah bisa mensintesis dan mendefine masalahnya apa. Baru di sini dia mendefine juga user persona gitu. Baru diproduce how might we. Jadi daripada kita udah dapat problem statement ini, kita udah kelompokkan, kita bikin how might we, dan nanti cara untuk mencari solusi dengan cara menjawab how might we-nya. Gitu. Baru nge-produce solusi, baru nanti di sini ideation, dan terdapatlah di ideation-nya ada user flow, airflow gitu ya, dan lain-lain. Tapi ini menarik karena dokumentasinya masih terbilang lengkap gitu, jadi good banget ini. Tapi mungkin storytellingnya bisa lebih straight to the point, ya kan, lebih straightforward, dan ini aja sih comes up from challenge gitu, yang memang ada ininya lah, ada problemnya gitu kan, gitu. Jadi ini oke kok Realino. Sisanya sepertinya coba untuk kasih hero section di bagian sini. Jadi di bagian depan kalau ada hero section tuh bikin orang kayak tonjokan pertama gitu, tamparan pertama, itu impresi pertama melihat website lu tuh menarik gitu, worth it untuk gua scroll dan baca gitu ya. Karena kan recruiter pasti nggak sedikit yang ingin dia review dalam sekali batch atau sekali rekrutmen gitu kan, gitu ya. So pastikan itu worth it gitu. Oke, nice Realino. Kita move ke portfolio berikutnya. Wait, sebelum kita lanjut, gue mau thanks to UXL yang udah nge-sponsorin video ini. Dulu, waktu gue belajar UI UX, itu belum ada materi yang terstruktur. Sekarang, kalian bisa belajar UI UX sendiri, otodidak, dengan menggunakan gamification, seperti kayak di Duolingo. Nah, karena menggunakan gamification, jadi pembelajarannya jadi lebih seru dan juga asik. Jadi kita tetap masih tertarik untuk belajar tanpa harus merasa bosan atau apapun. Materi di UXL itu nggak cuma UI UX doang, ada juga tentang PM dan bahkan juga tentang AI. Jadi trajektori kita itu jauh lebih terarah. UXL juga ngasih sertifikasi profesional yang bisa kalian taruh di website portofolio kalian atau di LinkedIn untuk memberikan professional proof kepada recruiter atau enggak orang-orang yang mau project dengan kalian. Buat kalian para hipster yang tertarik, kalian bisa mendapatkan diskon langsung menggunakan link yang gue sediain di deskripsi. So, kita kembali ke videonya. Oke, selanjutnya ada dari Ray Pratidina gitu ya. Dan di sini gue udah coba mereview secara konten gitu dan accessible. Jadi menariknya secara accessibility udah responsif ya. Udah responsif, ini menarik gitu ya. Mana itu? Ini ya belum ini CTA belum dimasukin gitu. Dan kalau menurut gua ini some kind of AI generated gitu. Tapi correct me if I'm wrong. Karena gua sangat terbiasa melakukan AI generating gitu. Tapi namanya portofolio ya, yang penting you exist gitu. Dan kalau storytellingnya menarik, kenapa harus dipikirkan gitu kan. So, ini hero sectionnya oke, udah ada hero section dan kayak halo gitu, gue Ray Patridina gitu kan, UX based on Indonesia bla bla. Dan kalau gue lihat berarti lo ada keinginan untuk either lo kerja untuk orang luar atau freelance untuk orang luar gitu ya, mungkin ya gitu. Karena dia mention based in Indonesia. Terus nah, my work-nya di sini ya, sih it's so AI, really. Terus, nah mungkin gue udah cek satu-satu. Kalau menurut gue, sebenarnya ini tuh bisa bisa dimaksimalin lagi gitu ya.
kalau nih structure-nya itu bisa dirapikan lagi. Dirapikan dalam artian gini, kenapa menurut gue portofolio case study gitu ya, itu harus ada storytellingnya biar kerasa bahwa oh, orang ini memang really passionate working in the roles gitu, dan mereka kalian gitu ya, itu benar-benar kelihatan gitu bahwa oh iya nih, kalian benar-benar paham, kalian benar-benar deep down banget masuk ke dalam projectnya gitu. Jadi jelasin aja di sini kayak kalau di sini kan Easy Pro gitu, web property rental management platform. Ini purpose-nya adalah mengakomodasi property owner from companies in managing their properties, bla bla gitu kan, untuk bisa di rent by tenants. Dia mau membridging gap gitu kan antara property owner, manager, dan tenant gitu. Oke lah. Terus problem statement-nya ya ini, how do you know ini problemnya? Kenapa nggak lo research beneran gitu dalam quote unquote ya? Karena balik lagi, 3 project lo yang lo pakai research beneran itu akan more impactful dibandingkan lo kayak ya udah review doang. Ya itulah perbedaannya. Terus jelasin prosesnya. Kalau tiba-tiba solution kan kaget ya. Nah, di solution tuh biasanya di akhir-akhir gitu. Jadi kalau ini agak melompat tuh logiknya. Jadi coba storytellingnya benar-benar ditata gitu di prosesnya. Masalahnya apa, challenge-nya apa, coba define masalahnya, coba abis itu jalanin disandingin proses lah. Habis itu generate possible solutions, baru propose solutionsnya tes ke orang gitu. Jadi kalau kayak gini kan kayak oh ya udah ya lu udah pasti bilang resultnya oke gitu kan. Jadi dia di sini kasih desainnya seperti apa gitu ya. Di sini biar bisa dilihat lah. Gitu. Terus tapi menariknya ini sama kayak Realino ya. Dia kasih what I learned, jadi key insight-nya apa yang dia pelajarin, apa yang dia dapetin, itu good. Ini retrospektif banget gitu, dan ini sangat penting dalam setiap portfolio project karena di poin ini kalian menyadari bahwa ada banyak room of improvement yang bisa dilakukan gitu. Jadi ya oke sih ya, Repatridina paling coba perbanyak aset-asetnya dan ya ini dan coba lebih banyak bercerita, banyak storytelling gitu. Selanjutnya ini ada Diki. Oke. Gue udah coba review dan menurut gue Diki website kamu mungkin bisa coba kanvasnya di fill container dulu gitu ya. Jadi biar bisa responsif gitu. Dan ini harusnya udah responsif sih, harusnya. Mari kita cek dulu. Gue tadi belum cek sih. Oke, belum responsif. Kan bisa kok diresponsif, ini kan pakai Framer, jadi harusnya bisa. Jadi coba diresponsifin itu ya. Jadi secara accessibility masih ada PR gitu. Terus ini ya, My Framer site ini juga nih, ya kan. Nih title-nya harus dirubah. Favicon-nya dirubah gitu. Kan udah logonya nih, masukin logonya ke sini, itu juga bisa. Terus lagi ya, oh ya, gue udah coba ngecek ya portofolio dan lain-lain. Menurut gue mungkin akan lebih bagus kalau lu masukkan ceritanya gitu ya, masukin ceritanya ke dalam si websitenya gitu. Jadi kayak bikin satu, sebenarnya case tadi tuh 3 aja cukup. Kayak rekrutmen, di dalam proses rekrutmen juga recruiter males juga baca langsung tiga-tiganya pun kadang berat juga kalau ada 50 gitu kan yang rekrut gitu. Terus ya mungkin coba pilih beberapa aset-aset yang bisa disesuaikan gitu. Tapi menurut aku copywritingnya udah cukup, tinggal sedikit diparaphrasing aja. Terus kayak kalau di depan strukturnya tuh hero section, terus kayak
Kalau mau langsung project ya oke, about me ya silakan gitu. Tapi kalau mau ada educational history silakan boleh. Work history should be good gitu. Terus ada portfolio ya ini kayak gini, ini udah oke. Tapi paling kayak working process kayak nggak usah, buat tapi sebenarnya nggak perlu banget. Bisa ganti pakai educational background atau nggak working experience gitu ya. Terus kita ada dari Archie Bayu Kristiadi, kita manggilnya Mas Bayu ya, si kenal tuh. Jadi kalau dari gua ini Mas Bayu ini pakai Notion, which is good, nggak masalah. Kalau teman-teman punya portfolio pakai Notion, should be good. Karena di sini enak, lebih lengkap ya, secara konten jauh nggak usah mikirin layout, ya secara konten langsung fokus di sini aja, which is sangat-sangat oke dan good banget gitu. Dan yang menarik itu adalah gue udah baca dan ternyata si Mas Archie ini juga involve ke dalam sebuah design ops project gitu, karena memang role-nya sebagai design ops. Nah ini menarik nih karena dengan seperti ini punya added value lebih, bahwa oh ini orang ngerti desain sistem nih, oh ini orang paham cara mengelola, membangun segala macam gitu, itu oke. Terus nih setiap cerita-cerita storytellingnya bagus nih, kayak ada golden challenge ya kan, kayak dia ngasih tahu based on bla 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 bla, business team billing agents are required to use Brimo, so we assume they are already familiar with the application. Kayak banyak jadi dalam sebuah case itu kita tuh dilatih untuk membuat sebuah assumption, atau bahasa kerennya tuh premise gitu ya, atau hypothesis. Hipotesis itu kan kayak educated guess kan, jadi dia kita anggap benar gitu. Nah nanti kita challenge apakah benar si premis itu ya itu, dan kita research, nanti kita coba deep down lagi, kita cari tahu lagi gitu. Dan ya udah nanti ini kalau ini kan udah dapet nih, dia punya punya problem nih yang udah di define, which is good ya kan. Terus kayak dia coba untuk bagi masalahnya, ini bagus juga nih, ada bisnis side ada product side gitu, which is ini akan ini di tahap kita mendefine masalah gitu, itu sangat-sangat bagus dan itu tajam banget sih penjelasannya. Terus di convert dari problem itu, di convert menjadi how might we, agar kita bisa produce lebih banyak possible solutions gitu. Terus dia coba untuk mengidentifikasi di sini agent ya, bilangnya personanya seperti apa, challenge-nya mereka masing-masing kayak gimana, terus baru ada solution design-nya semua kayak gimana ya kan. Nah ini oke, ini story-nya dibangun dengan sangat-sangat komprehensif, produk banget gitu. Dan ya ini oke banget. Walaupun dia pakai Notion ya, tapi secara kontennya menarik gitu. Ya ini dia sempat mention dia design ops juga, dia kasih tahu dia enhancing design team through my role as design ops PT Bank Rakyat Indonesia Design Team. Dikasih tahu dia fokus di mana. Kayak ini bagus, ini deep down ke design ops, team structures ya. Terus ada dia bikin pilar-pilarnya gitu. Oke ya ini oke banget. Ini benar-benar paling nanti coba di bagian yang sini, kalau mau lebih strategik lagi, coba masukin kayak gimana namingnya, pembagian properti kayak apa, komponennya dibagi berdasarkan apa, terus kayak akhirnya rilis pertama MVP itu seperti apa, dan pengelolaannya gimana. Jadi itu akan lebih terlihat seperti design ops despite of konten yang saat ini gitu ya. Yang sekarang ini bagus, strategik, tapi kayak nanggung gitu. Jadi mungkin bisa lebih diceritain lagi. Ini udah bagus nih. Ini ada di pekerjaannya dia involve di mana gitu, ya kan. Itu udah bagus. Makanya strategically harus di deliver lebih dalam lagi gitu. Nice, mantap Mas Archie Bayu Setiadi.
Kita next. Selanjutnya ada dari Rafiq Eza Pratama. Nah, kalau ini coba kita zoom out dulu ya. Oke, pertama, gua bukan yang nggak menerima sebuah PDF ya, tapi nggak semua recruiter tuh bisa mau mendownload. Jadi kayak secara konten gue udah coba baca, bagus kok. Ini malah bagus gitu. Storytellingnya ada, terus kayak memberikan ya ini ada problemsnya apa segala macam itu ada. Tapi akan sangat bagus lagi kalau misalkan dibikin menjadi sebuah website portofolio yang bisa diakses oleh siapapun. Jadi nanti apalagi di era kedepannya AI udah emerging untuk rekrutmen ya, digital presence kita tuh jauh lebih kelihatan gitu. Jadi ya itu harus bisa show gitu. Nah, paling masukan gua ke Rafiq Eza Pratama adalah pastikan bahwa aset-aset yang ditampilkan itu juga merepresentasikan prosesnya. Kalau ini menurut gue masih kurang mencerminkan proses di belakangnya gitu. Kayak ini kan problemnya dikasih tahu, solusinya apa gitu. Ya how might we-nya gimana. Di dalam problem itu kan ada kita mendefinisikan masalah itu seperti apa gitu. Terus kayak user personanya siapa, nah itu juga harus dijelasin gitu biar clear, oh ternyata urutan prosesnya tuh tercerminkan gitu. Terus sisanya sih ya udah gitu kan, ditampilkan aja ya user interface-nya. Dan menurut gue yang nggak harus semuanya dimasukin nanti di website gitu, jadi bisa cicil pelan-pelan. Tapi so far so good, copywriting udah lengkap nih sebenarnya, bahan mentahnya udah ada, bahan setengah jadinya pun ada gitu. Tinggal bikin websitenya aja gitu. Gitu mungkin Rafiq. Tadi gue udah lihat linknya nama dribblenya, just good. Ini kuat di UI kayaknya, tapi akan sangat oke lagi kalau banyak elemen-elemen user research-nya gitu ya di-involvekan di dalam si portofolionya. Oke. Jadi untuk kalian yang portofolio mau di-review, silakan di-submit aja di video ini, juga ada di deskripsi video ini atau di video sebelumnya, kalian bisa juga tonton. Dan jangan lupa kalian bisa coba menggunakan link yang udah gue sediakan untuk subscription UXL, tentu untuk bisa meningkatkan skill kalian ya, seperti yang tadi sudah gue jelasin. Kasih tahu kira-kira konten-konten apa yang ingin kalian lihat, dan see you in the next video. Bye hipster.